Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya ingin coba sharing ya materi operasi hitung. Sebenarnya operasi hitung itu ada banyak ya. Ada hitung cepat, ada hitung dan banyak lagi. Tapi di sini saya ingin coba sharing materi dasar teman-teman. Materi dasar dari aljabar ya. Mungkin antara teman-teman ada yang sudah tahu ya kalau materi aljabar ini dulu kalau kita ingat ke flashback ya ke masa sekolah kita. Ini kalau tidak salah aljabar ini ada di pelajaran kelas SMP kelas 1 ya teman-teman. Oke, sebentar. Ada banyak nih, sudah ada 166. Oke, baik teman-teman, langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, kita hari ini akan ini ya teman-teman, kita akan sharing materi dasar ya, dari materi dasar. Saya mohon izin bagi teman-teman yang sudah mahir, saya mohon izin mengulang ya, karena mungkin di antara teman-teman ada yang udah lupa gitu ya, baru mulai lagi belajar, makanya di sini saya coba sharingnya dari dasar dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mahir, sudah di luar kepala, saya mohon izin mengulang ya teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama. Nah, di sini saya akan coba tuliskan teman-teman konsep dasar dari penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Misalnya saya punya contoh soal nomor 1 ya. Saya punya soal kayak gini. 3x ditambah dengan 2x itu sama dengan berapa teman-teman? 3x ditambah dengan 2x sama dengan 5x. Oke, benar ya. Nah, kalau misalnya saya uraikan, ini kan boleh kayak gini ya. 3 ditambah 2 dikali x. Dengan 3 tambah 2, 5 kali x, 5x. Atau mau langsung juga boleh. Ini kan udah sejenis ya, dia udah sehati, sekapel, jadi boleh langsung dijumlahkan, itu juga boleh. Nah, ini kan kalau penjumlahan ya. Terus, kalau misalnya saya punya pengurangan ya, misalnya 6. Ini kan cuma 2 ya, saya coba yang 3 variabel. 6B dikurang B ditambah 2B itu sama dengan berapa? Nah, ada pengurangan, ada penjumlahan. Nomor 2, 6B dikurang 7B. Mantap. Jadi kan ini kan sejenis ya. Min B ini saya uraikan ya, karena banyak masih teman-teman itu yang masih bingung, makanya saya coba uraikan. Ini kan 6B, ini kan B itu kan sama dengan 1B, itu kan karena ini angka 1, jadi nggak ditulis, jadinya min B. Ini tuh sebenarnya kalau kita jabarkan, ini tuh min B itu sama dengan min 1B ya, ditambah dengan 2B. Udah 6 kurang 1, 5, 5 tambah 2 tuh 7, B-nya ditambahin B-nya ya. Oke, sebentar. Saya mute all dulu ya. Oke. Nomor 2 aman ya. Nomor 3. Apa ya? Misal saya punya 5A. Nah, ini kan udah nih masing-masing ya. Terus misal saya punya 5A ditambah B dikurang 2A ditambah B, ini sama dengan berapa? 5A ditambah B dikurang 2B ditambah B. Nah, ayo. Hah, nggak ada suara? Ada? Ada suara nggak? Ada suara nggak, teman-teman? Ada, oke. Hehe. 3A plus 2B. Oke, mantap. Ketika kita lihat operasi perhitungan seperti ini, teman-teman, kita nggak usah bingung ya. Wah, ini gimana ini campur-campur. Kalau tadi kan ini B semua. Seragam ya, ini X semua. Kalau ini udah ada 2 nih, ada A, ada B. Wah, gimana caranya? Nah, caranya mengoperasikan ini itu kita pecah dulu ya, teman-teman. Jadi kan kita cari yang sejenis dulu nih. Nah, yang sejenis itu kan ada A, 5A sama min
2A. Ya udah tulis dulu di sini. 5A min 2A. Lalu ada lagi B pasangannya dengan B lagi. Ditambah B, ditambah B. Ya. Nah, ini kan 5 dikurang 2 itu 3 karena dia sudah sejenis ya. Jadi boleh langsung dikurangi. Nah, ini kan B itu kan sama dengan 1B. 1B ditambah 1B itu berapa teman-teman? 2B ya. Jadi 5A plus B min 2A plus B itu hasilnya 3A plus 2B. Oke, ya betul nih teman-teman 3A plus 2B, mantap. Oke, satu lagi ya, biar tambah mahir. Nah, nomor 4. 5A dikurang 6B dikurang, berapa ya? Oh, boleh deh, 3A ditambah 5B. Nah, ini sama dengan berapa teman-teman? Coba, nomor 4. Halo, Kak Teten. 2A min B, wah mantap. 2A min B, 2A min B. Oke. Banyak yang sudah menjawab 2A min B, apakah benar? Coba ya. Ini kan tadi saya bilang, kalau campuran kayak gini, langsung saja kita cari pasangannya. Yang A, pasangannya dengan yang A lagi ya. Berarti 5A dikurang 3A, lalu yang B sama yang B. Karena mereka harus serasi ya, seperti dua insan yang sedang jatuh cinta. Jadi 5A kurang 3A berapa teman-teman? 2A. Nah, min 6B ditambah 5B. Dia, kita tempo hari sudah pernah belajar ya tentang ini, minus tambah plus gitu-gitu ya. Nah, ini kan dia punya hutang 6, dibayar 5, berarti sisa hutangnya masih ada 1 ya. Berarti 1 itu sama dengan B. Jadi, operasi yang hitung yang ini 5A kurang 6B kurang 3A ditambah 5B itu sama dengan 2A min B. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar, apakah jelas? Bentar, saya lihat dulu ya. Aljabar, sangat jelas. Oke, kalau sudah jelas, sudah bisa penjumlahan pengurangan, langsung kita ke apa yo? Perkalian ya. Sudah tahu penjumlahan, kayak dulu kita sekolah ya. Kita belajar dulu tambah-tambah, pengurangan, habis itu perkalian ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Perkalian. Nah, saya kasih tahu dulu konsepnya. Misal ada AX ditambah B. Saya kasih tahu dulu konsepnya ya. Ada CX ditambah D. Nah, ini tuh cara operasinya itu ya. Yang AX ini, AX ditaruh di sini, ini dikali dengan ini dulu ya. Jadi tahap awalnya yang AX ini kali CX ini, CX ditambah D. Setelah itu yang B plus D, ya konsepnya ya. Setelah itu baru yang B-nya dikali ini, ya. Jadi gilir-giliran, CX ditambah dengan D. Jadi kalau saya kayak gini gimana? Tinggal dioperasikan saja. AX dikali CX itu gimana? ACX kuadrat. Ditambah AX dikali D, AXD. Ditambah ini BCX. BCX lalu ditambah BD. Nah, ini hanya konsep dasar ya, konsep dasar. Nah, ini konsep dasar yang pertama. Konsep dasar yang kedua, kalau misalnya kita ada AX dikurang B dikali CX ditambah D, ini caranya gimana? Berarti AX-nya, AX-nya dikali yang ini ya. Nih, CX ditambah D, lalu dikurang ini B, lalu kali lagi ke sini. CX ditambah D. Ya. Ini konsep dasar aja. Ini saya jelasin dulu, biar nanti nggak bingung. Nah, ini kan ACX kuadrat ditambah ADX dikurang BCX dikurang BD. Nah, ini hanya konsep dasar saja ya, teman-teman. Saya kotakin.
Nah, ini konsep dasar ya. Oke, biar gak pusing ini apa sih X, AX, DX. Kita langsung ke yang ada angkanya ya. Nomor 3. Misal saya punya 4X ditambah 3 dikali dengan X plus 2. Ini sama dengan berapa teman-teman? Coba, ini kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai. Oke. Yang ini berapa nih? 4X ditambah 3 ditambah, atau gini deh. Takut langsung bingung ya. Saya kasih tahu dulu dasarnya deh. Nih, nomor 1. Misalnya saya punya angka ya, 2 dikali dengan 2Y. Mana sih hilang? Nah, ini gimana? 2 dikali 2Y itu sama dengan berapa, teman-teman? Yang ini dulu deh, yang dasar dulu. 2 dikali 2Y, 4Y. Benar ya? Sebentar, ada suara-suaranya. Oke, berarti kan ini 4Y ya. Mana sih? Terus, kalau misalnya saya punya 3 dikali 2X plus 2Y. Nah, ini berapa, teman-teman? 3 dikali 2X plus 2Y. 6X ditambah 6Y. Ya, betul ya. 6X. Ini kan dikali ini, 3 kali 2X itu 6X. Ditambah 3 dikali 2Y itu 6Y. Ya. Terus kalau misalnya saya punya 3 dikali 2A. Nah, ini berapa? Kalau 3 dikali 2A itu berapa ya? 6A, mantap. Kalau saya punya 3X ya, dikali dengan X. Berarti berapa, teman-teman? Oke, 3X kuadrat. Ya, betul. Ini kan X-nya jadi kuadrat, 3-nya kali 1 jadi 3X kuadrat. Nah, ini kan perkalian dasar. Nah, selain perkalian dasar ini biasanya itu kita menemukan yang AX kuadrat, AXD, BCX, BD, dan sebagainya. Ini kalau teman-teman pusing nggak usah dilihat. Ini hanya saya tuliskan aja konsepnya biar teman-teman nggak lupa ya. Oke. Nah, kalau yang sebentar teman-teman. Kalau yang 4X ditambah 3 dikali X ditambah 2 itu berapa hasilnya, teman-teman? Yang nomor 3 ini. Ketika kita sudah tahu ya konsep perkalian itu seperti itu. Oke, 4X kuadrat ditambah 11X. Mantap. Nih, saya uraikan ya. Ini kan kalau kita menemukan kayak gini, satu-satu dikali dengan ruas kanannya ya. Yang ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Caranya adalah nih yang sudah ada di atas. Jadi saya uraikan dulu yang AX ini misalnya 4X. Ini saya uraikan ya biar teman-teman paham. 4X itu dikali ruas kanan dulu nih. Ya, dikali X plus 2. Ini cara operasinya gini. Jadi yang 4X ini dikali dengan X plus 2, lalu ini yang plus 3 dikali juga dengan ruas kanannya. Ya, dikali X plus 2. Ini secara detail ya saya sharingnya. Nah, 4X dikali X, nah kayak ini, 3X kali X itu kan 3X kuadrat. Berarti kalau 4X dikali X itu berapa? 4X kuadrat ya. Lalu setelah ini dikali ini, lalu yang 4X kali 2. 4X dikali 2 berapa? 8X. Setelah itu ditambah 3 dikali X, 3X. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini kan 4X kuadrat ditambah 11X ditambah 6. Oke, ini kan 4X kuadrat ditambah yang sejenis. Tadi kan yang sejenis bisa dijumlahkan ya, teman-teman. 8 ditambah 3 itu 11X ditambah 6. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tadi ada yang raise hand ya. Kak Istiqomah, silakan Kak. Kak Istiqomah? Mungkin kepencet kali ya. Oke, paham sampai sini? Jelas.
Nah, lanjut ya, biar semakin jelas lagi. Saya hapus ya, ini. Enggak deh, kayaknya masih ada deh. Nah, ini ya. Nih, contoh soal nomor 4. Misal saya punya 3x deh. 3x ditambah 2 dikali x min 4. Nah, ini sama dengan berapa, teman-teman? 3x plus 2 dikali x min 4. Nah, coba dikerjakan dulu. Mana nih? Sudah 4 chat. Oke, belum ada yang jawab. Silahkan dijawab dulu, teman-teman. Tiga x ditambah 2 dikali x min 4. Nah, gimana nih? Oke, coba sebentar. 3x kuadrat min 10x min 8. Oke, mantap. Ini ya tadi. Kalau ada kayak gini kita uraikan. Kalau misalnya yang sudah tahu pasti nggak usah diuraikan, sudah langsung ya. Tapi karena di sini saya sharing dari dasar jadi saya uraikan ya. Yang 3x dikali ruas kanan dulu ya. Setelah itu ditambah 2 dikali ruas kanannya sama dengan 3x dikali x, 3x kuadrat. 3x dikali min 4, min 2, 12x. Ditambah 2 dikali x, 2x. 2 dikali min 4, min 8. Ya. Kita operasikan yang sehati, yang sejenis. X sama X sejenis. Punya hutang 12 dibayar 2. Sisanya berapa hutangnya berarti? 10. Ada X-nya lalu min 8. Jadi 3x plus 2 dikali x min 4 itu sama dengan 3x kuadrat min 10x min 8. Coba saya lihat chatnya. Ada yang masih menggunakan plus 10x ya. Harusnya min ya teman-teman. Karena di sini dia punya hutang 12 baru dibayar 2. Jadi hutangnya masih sisa 10 ya. Oke. Satu lagi ya. Boleh ya. Nomor 5. Misal saya punya X kurang 5 dikali 2X plus 1. Nah, ini sama dengan, nah coba, X kurang 5 dikali 2X plus 1. Nah, bentuk, penguraiannya seperti apa coba. Silahkan kerjakan dulu teman-teman. Wah, sudah mengerjakan satu orang. 2x kuadrat min 9x min 5. Oke. Nah, kita langsung ya teman-teman. Ini kan x dikali 2x plus 1. Lalu min 5 dikali 2x plus 1. Nah, ini kan x dikali 2x. 2x kuadrat ditambah x. Min 5 kali 2x 10x. Min 5 dikali 1 min 5. Sama dengan 2x kuadrat punya 1, ngutang 10. Berarti hutangnya masih sisa 9. Jadinya 2x kuadrat min 9x min 5 ya. Masih ada yang min 1? Ke Adistika loh. Mungkin kepencet ya. Oke, aman sampai sini teman-teman? Amankah? Aman ya, lanjut. Sip, saya lanjut. Nomor berikutnya. Tentang pembagian bentuk aljabar. Setelah perkalian kita bicara pembagian. Misal saya punya 6A dibagi 2A. Ini hasilnya berapa teman-teman? 6A dibagi 2A. 3. Oke, mantap. Ini kan kalau saya uraikan 6A dibagi 2A. Ya. A dibagi A, ini boleh saya coret. 6 dibagi 2, 3. Ya. Oke, nomor 2. Misal saya punya 4XY dibagi min XY sama dengan berapa teman-teman? 4XY dibagi min XY. Min 4, oke. Saya uraikan 4XY dibagi min XY. XY dibagi XY habis 4
ini punya negatif 1. Jadi 4 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 4. Ya. Aman nomor 2. Wah, mantap ini sudah banyak yang paham ya. Nomor 3, misal saya punya 8X dibagi dengan 2Y, hasilnya berapa teman-teman? Coba, 8X dibagi 2Y. 4XY. 4XY, ada 4, ada yang bilang tidak bisa. Oke, ada yang bilang tidak bisa. Gak bisa ya? Wah, gak bisa kah? Oke, ini saya uraikan ya. Nah, inilah yang dinamakan teori dasar ya, teman-teman. Jadi sebelum kita berperang, kita harus kuatkan fondasinya dulu ya. Nah, coba kita uraikan. 8X dibagi dengan 2Y. Apakah bisa? Jawabannya tidak. Apakah tidak bisa? Yang benar, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Gak sejenis? Bisa. Coba dilihat lagi. Beda variabel. Kalau yang tidak bisa itu, kalau dia penjumlahan sama pengurangan ya. Ini karena apa ya? Pembagian atau perkalian ya. Kalau saya punya di sini ya. 2A ditambah 3B. Ini jelas gak bisa dijumlah. Karena apa? Karena mereka tidak sejenis. Mereka berlawanan. Jadi hasilnya ya 2A plus 3B ya 2A plus 3B. Tapi ini kan pembagian. Apakah bisa? Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep dasar. Bisa ya, teman-teman? Nah, ini bisa selagi ada angkanya di depan. Nah, ini kan angka 8 dibagi 2 itu berapa? Ini kan sebenarnya kalau saya boleh uraikan ya, teman-teman nih, biar teman-teman nggak bingung. 8X itu kan 8 dikali dengan X ya. Ini itu dibagi 2, ini kan Y. Ini kan sebenarnya mereka ini bisa dipisah gini. Bisa nggak ya? 8 bagi 2 dikali X dibagi Y. Bisa nggak kalau saya uraikan gini? Kita kuatkan dulu dasarnya. Ini kalau saya uraikan gini bisa? Ya, sangat bisa tentu ya. Karena ini kan pembagian ya. Nah, ini kan kalau saya uraikan seperti ini boleh ya. 8/2 dikali X per Y itu kan kalau kita jumlahkan kan sama aja 8X dibagi 2Y. Jadi ini kalau ada kayak gini bisa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung ini kan pisahin aja antara X sama Y-nya. Jadi 8 bagi 2 itu 4, sisanya X per Y atau 4X per Y ya. Jadi bisa atau enggak nih kalau ada yang tidak sejenis gini? Bisa ya? Karena ini pembagian. Oke. Oke. Supaya tidak keliru ya, saya kasih lagi deh satu lagi. Misalnya ada 8A dibagi min 2B. Nah, coba ini hasilnya berapa? Ayo. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oke. Min 4 per B. Oke. Min 4AB. Wah, ini macam-macam jawabannya. Bineka Tunggal Ika. Oke, ini saya uraikan ya. Ini kan 8A per min 2B. Biar teman-teman nggak bingung, saya uraikan deh. Nah, di sini ya. Ini kan 8 per min 2 dikali A per B. Kan ini sama aja ya. Jadinya 8 bagi min 2 min 4. Min 4 A per B ya. Jadi 8A dibagi min 2B itu min 4A per B ya. Oke, mantap. Sudah mulai kencangkan sabuk ya.
paham. Oke. Kalau paham kita, ini tadi konsepnya saya sharing hari ini hanya yang perkalian, pembagian, terus penjumlahan sama pengurangan. Nanti selanjutnya kita bicara tentang pangkat-pangkatan. Nanti ya pangkat-pangkatan biar nggak mabok. Jadinya saya sedikit-sedikit aja. Yang penting nangkep gitu ya. Aljabar di hati, iya benar. Aljabar itu lucu dan menggemaskan ya teman-teman. Oke. Langsung saja ke soal nomor 1. Oh ini berpangkat. Oh ini enggak ya, belum ya teman-teman. Ini nanti ya. Ini nanti. Oke, oh iya nomor soalnya sudah ada nih. Yaudah deh, nggak apa-apa deh, satu lagi. Oke, satu lagi deh teman-teman. Berarti yang nanti itu berarti yang satu lagi nanti ada yang pangkat 3, yang gitu-gitu ya. Oke, kita belajar dulu yang pangkat deh, boleh. Jadi A pangkat N, kalau saya punya A pangkat N ini kan berarti A dikali A dikali A. Ini konsep dasar ya teman-teman. Dan seterusnya pokoknya sampai si N ini berapa kali gitu ya. Nah ini tuh konsepnya tuh kayak gini. Dan seterusnya sampai misalnya kalau N-nya 8 ya berarti A-nya 8 kali gitu ya. Nah, kalau misalnya saya punya contoh soal kayak gini. 2A kuadrat ini sama dengan berapa teman-teman? Nomor 1, 2A kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Oke, sebentar ya teman-teman, silakan. Ini saya kasih soal dulu, sebentar ya, saya ini dulu ya, sebentar. Min 3A kuadrat, ya, saya kasih 3 deh. Sama, ya. Nah, dikerjakan dulu ya teman-teman. Ini kuadrat ya, kuadrat. Silakan. Saya senjata ambil. Mati sih. Oke, mohon maaf teman-teman, sebentar. Oke, sudah banyak yang menjawab nih. Bentar ya. 4A kuadrat, 9A kuadrat, min 4. Oke, mantap. Ya. Ini kan kalau ada 2A kuadrat, itu kan berarti, kalau saya uraikan ini kan 2A dikali 2A ya. 2 kali 2, 4. A kali A kuadrat. Kalau yang ini, min 3A, berarti min 3A dikali min 3A sama dengan min 3 dikali min 3, 9. A kuadrat. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, ini kan 2X yang dikuadratkan, sedangkan minusnya masih minus 2X dikali dengan 2X. Ini ya. 2 dikali 2, 4X kuadrat dikali minus. Jadi minus 4X kuadrat. Gitu ya. Oke, mantap.
Nomor 1, 2, 3, apakah aman? Satu lagi deh, biar lebih seru. Nomor 4, 2x kuadrat. 2xy. 2xy kuadrat ini sama dengan, coba 2xy kuadrat. 2xy kuadrat, coba. 4xy kuadrat. Yang benar. 2xy kuadrat. 4x kuadrat y kuadrat. Ya, betul ya. Jadi kan ini 2xy dikali dengan 2xy sama dengan 2 kali 2, 4. X dikali X, X kuadrat. Setelah itu, Y dikali Y kuadrat. Jadi 4x kuadrat Y kuadrat. Sudah jelas ya? Akar sudah, pangkat sudah. Oke, sabar pelan-pelan kalau mau soal. Ya, benar. Bagi yang sudah pintar, saya mohon izin ya, ini saya mengulang dari dasar karena saya ingin biar kita semua itu tidak terpeleset ketika nanti ada soal HOTS ya. Oke, jadi benar ya, yang ini nomor ini sudah jelas ya. Penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, bagi sudah, pangkat sudah. Jadi kita langsung ke ini ya, ke contoh soal ya. Oke, nomor 1. Nah, ini. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 dan XY sama dengan 2, maka tentukanlah nilai X ditambah Y kuadrat. Nah, coba nih, tadi yang minta soal susah nih, udah saya buatkan ya. Silahkan dikerjakan dulu, teman-teman. Oke, sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika jawabannya ya. Ada yang 7, ada yang 9. Nah, inilah yang dimaksud kita harus apa? Pelan-pelan ya. Kita harus tahu konsep dasarnya dulu ya, biar kita nggak terpeleset. Oke, saya uraikan ya teman-teman. Ini kan yang ditanyakan X ditambah Y kuadrat. Ya udah, berarti kan di sini ada X ditambah Y kuadrat. Sebentar teman-teman, di sini azan. Saya mau izin mendengarkan azan sebentar ya.
Ini internet mama nggak dengar suara. Gimana caranya nih? Oke, baik teman-teman, sudah selesai. Oke, banyak yang jawab A, tapi ada juga yang jawab B, ada juga yang jawab C, ada juga yang jawab E. Saya tandai ya. Sudah ada 4 jawaban, luar biasa. Nih ya, X ditambah Y kuadrat, ini kan cara pengoperasiannya, yang X ini dikuadratkan dulu ya. X kuadrat ditambah, lalu Y kuadrat. Nah, setelah itu ditambah 2 dikali X dikali Y, jadi 2X, XY. Nah, sebelum saya ke soal ini, coba kalau saya punya A plus B kuadrat, ini bentuknya kayak gimana, teman-teman? Ini kan saya sudah bilang kalau ini X kuadrat, Y kuadrat, terus 2 dikali X. Kalau saya punya A plus B kuadrat, ini caranya gimana, teman-teman? Hasilnya berapa? Hasil yang ininya gimana? Masih tertati, semangat. Oke, A kuadrat. Ya, betul ya, teman-teman. Jadi ini dikuadratkan dulu A-nya, setelah itu B-nya, setelah itu ditambah yang kuadrat ini 2 dikali A, setelah itu 2A dikali B, jadi 2AB. Gitu ya konsep dasarnya ya. Mau ini 2A plus B, mau C plus D sama aja ya. Kalau misalnya bentuknya dikuadratkan. Nah, oke, kita kembali ke soal ya. Ini kan X plus Y dikuadratkan. Sama dengan, nah ini kan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2XY. Ya, ini mah enak ya, XY kuadratnya udah diketahui 5, tinggal dimasukin aja nih ya. Yang ini kan sudah diketahui di soal 5. Terus ditambah 2, XY-nya juga udah ada, tinggal dimasukin aja ya. 2 kali 2, habis itu ya udah 5 ditambah 2 kali 2, tambah 4 sama dengan 9. Seperti itu ya teman-teman. Ya begitulah TIU. TIU itu kelihatannya kayak susah gitu ya. Ini angkanya kok gini. Ternyata pas dikerjakan semudah itu ya teman-teman. Oke, jadi setuju ya kalau TIU itu lucu dan menggemaskan ya. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini jangan panik. Ini itu soal bonus ya teman-teman, anggap aja soal bonus ya. Biar kita itu bisa ngerjainnya, biar kita nggak kepleset lagi. Iya benar, ingat Coach Arif, lucu dan menggemaskan. Oke, nomor 1 aman. Nah, nomor 1 mah aman ya, tapi tadi masih ada yang terpleset, nggak apa-apa. Oke, aman. Oke, sip. Aman. Saya lanjut ya, nomor 2. Nah, jika A, nah coba. Jika A sama dengan 2X plus 5, B sama dengan X plus 3, dan C sama dengan A kuadrat min B kuadrat, tentukan nilai C. Wah, ini gimana ya? Coba dijawab dulu. Nomor 2. Sambil teman-teman jawab, sambil saya tulis di sini konsep dasar, biar teman-teman ingat terus. Oke. Wah, banyak nih yang sudah menjawab. C. Videonya putus-putus. Sekarang putus-putus nggak? Gak ada suara. Halo? Aman ya?
Aman. Oke. Banyak yang sudah menjawab C nih, wah mantap. Oke, kita operasi ya teman-teman, operasikan. Kita mainkan ya. Di sini kan yang ditanya nilai C, sedangkan C itu kan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, ini kan nih bentuk sederhananya, kalau misalnya kita menemukan A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita uraikan dengan A plus B dikali A min B. Ingat aja ya, kalau A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, karena ini bisa diuraikan jadi seperti ini, jadi boleh ya saya buat gini. A kuadrat min B kuadrat itu saya buat A plus B dikali A min B. Nah, A-nya berapa? 2X plus 5. 2X plus 5. Ditambah B-nya X plus 3. Lalu dikali A-nya masukin lagi. 2X plus 5 dikurang B-nya X plus 3. Oke, ini mah gampang. Yang sejenis tadi ya, kita sudah belajar. Kalau yang kayak gini, kita cari yang sejenis. Yang sejenis kan ini nih, 2X ditambah X. 2X ditambah X sama dengan berapa teman-teman? 3X ya. 3X. Lalu plus 5 ditambah plus 3. Plus 8. Jadi 3X plus 8. Dikali, nah ini 2X dikurang X itu sama dengan X ya. Setelah itu 5 dikurang 3 itu 2 plus 2 ya. Nah, sampai sini dulu paham? Sampai sini dulu paham nggak? Bentar, saya lihat dulu chatnya. A kuadrat plus B kuadrat. Oke, nanti ya, satu-satu dulu. Paham, sip. Nah, kalau kayak gini kan tadi kita udah belajar. Kalau kita menemukan ada dua gini, kita boleh uraikan. Saya uraikan ya, biar teman-teman itu jelas. Nih, ini kan 3X dikali. Ini ruas ini dikali ruas kanan dulu ya. X plus 2 ditambah 8 kali ruas kanan juga dikali X plus 2. Ya udah sama dengan 3X kali X, 3X kuadrat. 3X dikali 2 ditambah 6X. Lalu ditambah 8 kali X, 8X. 8 dikali 2 plus 16. Ya udah, yang sejenis kita jumlahkan. Sejenis. 6 tambah 8, 14. X ditambah 16. Jadi hasilnya yang Charlie ya. 3X kuadrat ditambah 14X ditambah 16. Oke, tadi ada yang bertanya, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat konsep dasarnya gimana? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, nah, ada yang tahu nggak nih, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat, itu konsepnya seperti apa? Apa ini? A kuadrat tambah B kuadrat, konsepnya gimana? Yuk, ada yang tahu? Oke, mantap nih Kak Sipa, Kak Refda. A ditambah B kuadrat. Ya, betul ya. Jadi, kalau ada kayak gini, itu bisa kita uraikan jadi A plus B kuadrat, jangan lupa dikurang 2AB. Kenapa? Karena ketika A ditambah B kuadrat itu kan, nih ya, saya lihat ke yang ini nih, sebentar. Nih, A kuadrat, A ditambah B kuadrat itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Jadi ada 2AB-nya, sedangkan kan yang diminta A kuadrat plus B kuadrat. Berarti supaya 2AB-nya hilang, harus dikurang 2AB. Makanya kalau ada persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat, bentuk lainnya adalah A plus B kuadrat dikurang 2AB ya. Oke, itu pertanyaan Kak Meina. Pelan-pelan, oke Kak Resti. Slow, oke Kak Ria. Bagaimana nih teman-teman nomor 2? Apakah jelas? Paham? Oke. Kecepatan. Yang mana? Kalau pangkat 3 nanti dulu ya teman-teman. Kita belajar pelan-pelan. Nanti saya jelasin pangkat 3, yang lain masih bingung. Saya jelasin satu-satu aja ya. Yang pangkat 2 dulu ya. Nanti yang pangkat 3 di pertemuan selanjutnya. Ya, biar nempel dulu. Ya, benar. Oke, aman ya teman-teman? Aman nggak nih nomor 2?
Jarang. Iya sih, jarang juga. Oke, aman. Sip. Lanjut ya. Nah, nomor 3. Jika 2013 AB-4 sama dengan 3030, maka tentukan nilai 6039 AB. Nah, ini gimana nih? Coba nomor 3. Silakan. Jawabannya apa ya? Yang mana? 6X ditambah 8X, X-nya enggak dikuadratkan. Enggak ya, Kak? Itu kan ditambah. Arham. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau ditambah itu misal nih ada 2X ditambah 3X kan tadi sama dengan 2 ditambah 3 kali X, jadi 5X. Kecuali tadi saya sudah jelaskan kalau ada 2X dikali X baru ini dikuadratkan. Nah ini ya Kak Arham. Oh, Kai, banyak yang sudah menjawab nih. 9102. Oke, mantap. Angkat tunggu. Oke, lanjut ya. Ini kan 2013 AB. Min 4, kalau pindah ke ruas kanan, boleh ya, jadinya plus 3030 ditambah 4. Setelah itu, 2013 AB sama dengan 3030 tambah 4, berapa teman-teman? 3030. Sandalmu. Sandal. Oke, nah ini kan yang ditanya 6039 AB. Coba deh kita lihat. 2013 AB hubungannya dengan 6039 AB apa teman-teman? Hubungannya baik-baik saja. 12 kayak 3 kalinya, mantap. 3 kalinya, ya betul ya. Jadi kalau kita lihat sepintas, 2013 ke 6039 ini kan 3 kali lipatnya. Jadi karena di sini yang ditanya 6039 AB, berarti ini boleh saya kali 3 ya. Jadi 2013 AB kali 3, 6039 AB yang ditanya di soal. Berarti sama dengan ininya tinggal dikali 3 juga. Karena ruas kiri dan kanan harus sehati. Kalau yang satu dikali, yang satu juga dikali. Kalau yang satu dibagi, yang satu juga dibagi. Nah, ini kan gampang aja ya. 3034 kali 3 berapa teman-teman? 9102. Ya udah, dapat jawabannya deh. Yang A, 5 detik ya. Oke. Hubungannya sebatas teman. Sedih ya. Oke. Paham ya? Paham. Ini sering loh keluar di soal trailing kayak gini-gini. Bukannya pindah ruas. Yang mana yang pindah ruas? Sudah pindah ruas yang tadi yang ini ya. Yang ini ya, yang pindah ruas ya. Yang min 4 ke kanan jadi plus 4. Kenapa harus dikali? Oke. Saya ulangi ya, teman-teman. Jadi, ini kan, saya tulis ulang ya. 2013 AB itu kan sama dengan 3034. Yang ditanya itu kan 6039 AB. Jika kita perhatikan, 6039 AB itu merupakan 3 kali lipatnya dari 2013 AB. Karena ketika 2013, AB-nya kita lupakan dulu ya, itu dikali 3 sama dengan berapa? 6039. Berarti si 2013 ini kalau mau ke sini itu dikali 3 kan? Nah, dikali 3, karena yang ditanya itu 6039 AB. Jadi karena yang kiri dikali 3, maka yang ruas kanan juga dikali 3. 3034 dikali 3 itu hasilnya 9102. Karena yang ditanya di soal itu 6039 AB, ya sudah hasilnya adalah yang 9102. Begitu? Oke. Oke, boleh Kak Ade. Paham? Oke. Kak Suibin. Glowing ya, kayak apa, pakai skincare gitu jadi glowing. Oke, lanjut ya. Nah, coba nomor sebentar. Nomor 4. Jika PQ sama dengan 4Q dan P ditambah Q sama dengan 8,
Pernyataan berikut yang benar adalah, coba, ini kan sudah masuk soal-soal TIU yang sesungguhnya ya. Amin, Kak Nia. Nih, tadi kan kita udah belajar dasar. Berarti kalau kita sudah dasar belajar, kalian penjumlahan, pembagian pasti bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Ada Kak Rosenta. Oke, mantap. Ada yang sudah menjawab. C katanya. Oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Ini kan PQ sama dengan 4Q. Ya. Ini sebenarnya kayak gini tuh udah langsung kelihatan banget ya. Ini kan boleh saya coret sama. Jadi P-nya sama dengan 4. Kalau teman-teman bingung kok bisa? Ya udah, saya uraikan ya. Misalnya teman-teman menguraikan PQ itu kan sama dengan 4Q. Kalau Q-nya saya keluarkan, itu kan pindah ke ruas di sini, di kiri, di bawah sini, di kanan ya. Karena ini kan ketika dikali silang kan sama aja, PQ sama dengan 4Q. Ini kan tadi yang sejenis boleh kita coret ya. Berarti P sama dengan 4, sama aja ya. Nah, kita udah tahu nih P-nya 4. Nah, yang ditanya di soal adalah P ditambah Q sama dengan, pernyataan berikut yang benar adalah, nah terus abis itu ketika kita sudah tahu P-nya 4, lalu ada P ditambah Q sama dengan 8. Oke, berarti kita, nih berarti udah ya, persamaan 1, P-nya sudah dapat 4. Ketika P ditambah Q sama dengan 8, karena P-nya 4, boleh saya masukkan di sini 4 ya. Jadi 4 ditambah Q sama dengan 8. Karena kita mau cari tahu Q-nya, jadi yang 4 pindah ke ruas kanan. Yang positif jadi negatif ya. Oke, jadi Q-nya sama dengan 4. Nah, berarti kita udah tahu nih, P-nya 4, Q-nya 4. Coba kita lihat ke opsi A. P sama dengan 2, salah ya. Jelas-jelas P-nya 4. Q sama dengan 3, jelas-jelas salah. PQ sama dengan 16, apakah benar PQ sama dengan 16? Coba kita perhatikan. Kalau misalnya kita masukkan P-nya 4, Q-nya 4, apakah sama dengan 16? Ternyata benar, sama dengan 16. Jadi, pernyataan berikut yang benar adalah yang C. Coba kita lihat yang D. Coba kita operasikan P min Q. P-nya 4, Q-nya 4, sama dengan 0. Harusnya P min Q 0, ini malah 3, berarti salah ya. Terus, P plus Q sama dengan 6, udah jelas nih di soal. Kalau P plus Q itu 8, jadi ini salah ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Lucu dan menggemaskan. Iya memang. Tapi tadi ada yang masih menjawab E, tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, aman? Aman nggak nih nomor 4? Aman, siap. Lanjut. Nomor 5. Nah, jika A plus 3 dibagi 2 sama dengan 2, dan A dibagi B plus 3 sama dengan setengah. Tentukan nilai A plus B. Nah, ini gimana nih nomor 5? Dikerjakan dulu ya, teman-teman. Tunggu, Kak. Oke. Aman setelah dijelaskan. Apa ini? D. Wah, sudah banyak menjawab D. Oke, kita langsung operasikan ya teman-teman. Ini kan A plus 3 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau ada kayak gini kan, waktu tempo lalu kita sudah belajar ya, ini boleh dikali silang. Ya. A plus 3, ini kan 2/1. Sama dengan itu kalau ada 2 sendiri ini, sebenarnya mereka itu kan 2/1 ya. A plus 3 dikali 1, itu A plus 3. Sama dengan 2 dikali 2, itu berapa? 4. Ya, berarti A sama dengan 4 dikurang 3. Berapa? 1. Oke, yang satu lagi. A per B plus 3 sama dengan setengah. Kita tahu bahwa A-nya itu 1, jadi boleh saya masukkan A di sini 1 ya. A-nya 1 dibagi B plus 3 sama dengan 1/2. Ini boleh ya dikali silang. 1 dikali 2, 2 sama dengan B ditambah 3 kali 1 itu B ditambah 3. Berarti B sama dengan 2 min 3 min 1. Nah, udah ketahuan nih.
A-nya 1, B-nya min 1. Yang ditanya A plus B. Jadi A plus B sama dengan A-nya 1 ditambah B-nya negatif 1. Punya 1, ngutang 1, sisa uang 0 ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang delta. Oke, nomor 5. Aman? Ulala, aman. Oke, aman. Sip, lanjut ya. Nomor 6. Nah, ketemu lagi dengan kuadrat-kuadrat. Karena ini yang sering ada di soal. Oke, nomor 6. Jika XY sama dengan 4, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10, maka tentukan X plus Y kuadrat. Ayo, berapa ini jawabannya nih? Nomor 6. Wah, sudah ada yang jawab. C. Mantap, C. Oke, ini langsung kita bahas aja ya teman-teman. Ini kan tadi ya, X ditambah Y kuadrat sama dengan X dikuadratkan, X kuadrat, ditambah Y dikuadratkan, Y kuadrat, ditambah 2 dikali X, 2X, dikali Y, 2XY. Oke, sampai sini aman dulu nggak yang X plus Y kuadrat? Kenapa bisa X kuadrat plus Y kuadrat tambah 2XY? Saya pelan-pelan ya. Oke, aman. Oke, aman. Ini kan kita udah tahu kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadi yang ini X kuadrat ditambah Y kuadratnya boleh saya tulis angka 10 ya. Karena sudah ada di soal bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu 10. Lalu ditambah 2 dikali X-nya udah ada juga. 4. Ya udah, berarti karena yang ditanya itu X plus Y kuadrat, ini kan hasil operasi ini kan, berarti ini 10 ditambah 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya 18. Jadi jawabannya yang Charlie. Apakah sudah pelan teman-teman? Saya nomor 6, takutnya masih kecepatan. Apakah sudah pelan? Jelas? Bentar, takutnya masih ada yang masih bingung ya. Jadi saya agak pelan sedikit. Aman. Jelas. Oke. Jelas. Oke, aman ya? Boleh lanjut nggak? Atau ada yang mau nanya dulu? Cepat untuk... Nggak apa-apa, KSN 21. Ulangi 2XY. Oke. Ini kan 2 dikali XY. Sedangkan XY-nya udah ada di soal. XY itu sama dengan 4. Jadi yang 2-nya kan tetap 2. XY-nya saya rubah menjadi 4. Karena XY itu kan sama dengan 4. Jadi 2 dikali 4, 8. Ditambah 10, 18. Begitu, Kak Marwan. Aman? Kak Marwan ya tadi. Oke, lanjut. Sip. Nomor 7. Nah, jika 2A min C sama dengan 4B dan A min 2B sama dengan 3, maka tentukan berapa nilai C. Oh. Nomor 7. Nomor 5. Nomor 5 tadi. Gimana ya? Nomor 5 itu jawabannya 0 ya. Kak, siapa yang nanya ya? Tadi, mohon maaf. Kak Suibin. 0 ya. Oke. Coba nomor 7. Sama-sama, Kak. Nomor 7 belum ada yang jawab. Semangat. Wah, sudah ada yang jawab. 2 orang. Pertama. 6 katanya. Oke, mantap. Ya. Saya langsung operasikan ya. Ini kan 2A min C sama dengan 48.
Karena yang ditanya C-nya, berarti C-nya saya keluarkan ya. Ketika C-nya pindah ke ruas kanan, berarti kan jadinya 2A. Kok ini 48 sih? 4B. Sebentar ya, saya hapus. 2A min C sama dengan 4B. Berarti kan 2A min 4B itu sama dengan C ya. 2A min 4B sama dengan C. Ini persamaan 1. Setelah itu ada persamaan lagi di sini, yaitu adalah A min 2B sama dengan 3. Katanya kan. Nah, terus gimana nih caranya? Nah, ini kan kalau misalnya nih, nah ini persamaan 2 ya. Nih, saya buat di sini. C sama dengan 2A min 4B. Nah, ini kan 2, ini 4. Nah, boleh saya uraikan menjadi gini ya. 2 dikali A min 2B. Boleh seperti ini? Kalau saya uraikan jadi 2 dikali A min 2B? Boleh, oke, boleh. Nah, ini kan 2. A min 2B-nya udah tahu ya, 3. Berarti ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang Eko. Oke, bagaimana nomor 7? Aman? Boleh ulangi. Ntar saya ulangi ya. Nih, kan 2A min C itu sama dengan 4B. Karena yang di sini yang ditanya C, berarti C-nya saya keluarkan ya. C pindah ke ruas kanan jadi positif. Sedangkan yang 4B ke ruas kiri jadi negatif. Sama dengan C. Ini persamaan 1. Setelah itu kan kita ada di soal nih yang ini. A min 2B sama dengan 3. Nah, ini persamaan 2. Oke. Karena yang ditanya C, berarti kan C itu sama dengan 2A min 4B. Karena ini angka 2, ini angka 4, ya boleh saya uraikan menjadi 2-nya keluar, terus ini A, 2 dikali A, 2A, lalu ini karena 4, berarti min 2. 2-nya punya B. Biar apa? Biar ini kan nilai 2A min 2B ini sudah ada di sini. Biar kita boleh masukkan supaya C-nya ketemu. Nah, C itu kan 2 dikali A min 2B itu udah ada 3. Ya udah tinggal masukin aja 3. Jadi C sama dengan 6. Jawabannya yang Eko. Aman nomor 7? Ya, Kak Uci. Mantap. Oke. Sebentar, Kak Miranda. Kak nomor 6, tadi konsep dasar A kuadrat ditambah BI kuadrat. Iya, betul. Sebentar ya. Nomor 6. Oh, kalau ini kan, apa namanya? Sebentar, ini kan X ditambah Y kuadrat. Kalau yang dikurang itu, kalau yang diketahuinya ini nih, tuh. Mana sih? Nih. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat baru dikurang 2AB. Tapi kalau yang A plus B kuadrat atau X plus Y kuadrat itu kan nggak ada kurang-kurangan. Oke, Kak Miranda, aman ya? Sip. Sebentar. Nomor 8. Nah, nomor 8 ya. Oke. Persamaan 2 dikali 2 sih kalau aku. Iya, boleh. Gitu juga boleh, Kak Ade. Sebentar masih ada yang nanya ya? Mana ini? Kenapa 4B-nya jadi 2B? Biar ini diuraikan, biar apa namanya si 2B-nya itu kan sebenarnya ini sama aja. Ketika saya uraikan, 2 dikali A min 2B kan 2A min 4B sama aja. Tapi biar persamaannya itu sama dengan ini, jadi saya keluarkan jadi A min 2B biar bisa dimasukkan gitu. Kalau misalnya tadi tuh caranya Kak siapa ya? Tadi kalau mau dikali 2 juga boleh. Misalnya kan ini kan 2A min 4B. Sedangkan yang diketahui itu kan A min 2B. Ya udah karena maunya 2A berarti nih kalau yang nggak mau cara kayak gini saya pusing boleh. Kalau misalnya teman-teman nih kan A min 2B itu kan sama dengan 3.
Sedangkan si C itu kan 2A min 4B. Artinya apa? Hubungan yang atas sama yang bawah ini kan dikali 2. Ya kan? A dikali 2, 2A, min 2B dikali 2, min 4B. Berarti karena yang kiri dikali 2, yang kanan juga dikali 2. Sama aja. Hasilnya 66 juga ya. Oke, aman? Ya, betul. Aman. Sip. Lanjut, nomor 8. Jika setengah ditambah 4X sama dengan 10, tentukan nilai X. Nah, coba gimana nih teman-teman, nomor 8. Wah, ini mah gampang ya, nomor 8 mah. Oh, C. Oke. Ada yang B? C, B. Yang mana nih? C apa B ya? Sudah ada jawabannya 2 ya, nggak apa-apa. Kita uraikan ya. Setengah ditambah 4X sama dengan 10. Nih, yang sejenis kan yang nggak punya X. Setengah ini kan, berarti ini 4X sama dengan, ini setengah boleh pindah ke ruas kanan ya, jadi dikurang setengah. Ini kan, berarti 4X sama dengan, ini boleh saya samakan penyebutnya jadi 2 ya. 2 bagi 1, 2 kali 10, 2, 20. Ya, ini 2 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1 min 1. Berarti ini 4X sama dengan 19/2. Ini kan boleh kali silang ke sini ya, si 2 ini. Berarti kan 4X dikali 2 sama dengan 19. Berarti 4 kali 2, 8X sama dengan 19. Berarti X sama dengan 19/8. Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, ini mah nggak terlalu jelimet ya. Aman ya. 20 dari mana? 20 dari, nih ya Kak. Nih saya detailkan ya. Ini kan 10 itu 10 bagi 1. Nah, ini 2, penyebut 2 dibagi 1 itu 2. 2 dikali 10 itu 20. Nih ya. Kalau misalnya saya, ini kan operasi pecahan ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita samakan dulu penyebutnya. Caranya adalah yang 2 dibagi 2 itu, dibagi 1 itu 2, lalu setelah itu dikali 10 itu 20. Yang 2 dibagi 2 itu 1, 1 kali 1, 1. Jadi 20 min 1. Begitu. Siapa yang nanya? Kak Dewi Riyadi? Kayak ya, Kak Suci bagaimana? Aman. Oke, aman ya. Coba deh, kalau teman-teman yang masih bingung ya, cara penyembelahan pecahan. Ini tuh soal dasar, tapi nggak apa-apa. Harus kita kuasai dengan baik ya teman-teman. Misalnya, saya punya 5 dikurang 1/3. Ini gimana caranya? Coba. 5 kali 3, 5 tambah 5 3 kurang kali 1/3. Coba, 5 berapa tambah nih 3 hasilnya? kali 1. 14/3. Nah, ini kan kalau ada kayak gini teman-teman, si 5 ini disamakan dulu penyebutnya. Ini kan 3. 5 itu kan sama dengan 5/1. Angka berapa yang bisa bagi habis 1 sama 3? Berarti kan 3 ya. 3, ini caranya gimana? 3 dibagi 1 itu 3. 3 dikali 5 itu 15. 3 dibagi 3 itu 1. 1 dikali 1 itu 1. Berarti 15 dikurang 1 berapa? 14/3. Itu ya cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Jadi disamakan dulu penyebutnya. Penyebut yang mana? Penyebut yang bawah, pembilang yang atas. Oke, aman ya? Ya, benar. 42/3 kalau disederhanakan lagi. Mantap. Lanjut ya, nomor 9. Wah, ini soal kayak tadi lagi gampang nih. Yuk, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45, lalu X ditambah Y sama dengan 3, tentukan nilai X, Y. Silahkan teman-teman nomor 9. Coba nomor 9, silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah ada yang jawab B. Wah, Kak Nim jawab nih B. C, Kak Nur. Oke, ada 2 jawaban. Ada yang B, ada yang C.
Baru 2 orang yang jawab. Si sepi ya. Ada yang B. Oke. Ini soal tadi loh, teman-teman. Jangan bingung, jangan galau ya. Kita sudah tahu tadi sabuknya. Oke. Oke, langsung bahas aja ya, teman-teman. Ini kan yang ditanya nilai X-nya. Ya. Yang ditanya nilai apanya? X-nya. Nah, kalau saya punya X ditambah Y kuadrat, itu kan tadi kita udah belajar ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu udah ada nggak nilainya di sini? Ada nggak nilainya? X kuadrat tambah Y kuadrat? 45. Ya, betul ya. Nah, terus ada apa lagi di atas sini? Ada X plus Y. Nah, ya udah, X plus Y itu kan 3. Berarti di sini 3. 3 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu 45 kan? Sudah ada di soal ya. Terus ini kenapa 3? Itu di soal. X plus Y 3, X kuadrat plus Y kuadrat itu 45. Jadi kalau ada X plus Y, ya udah 3-nya dikuadratkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu 45 ditambah 2XY. Udah, ini 9 sama dengan 45 ditambah 2XY. Ya udah, yang 45 pindah ruas ke kiri. Berarti 9 kurang 45 sama dengan 2XY. 9, dia punya 9, ngutang 45. Berarti utangnya sisa berapa? 36 sama dengan 2XY. Berarti XY sama dengan min 36 dibagi 2 sama dengan min 18. Karena yang ditanyanya XY kan, jadinya hasilnya yang bravo. Oke, aman? Nomor 9. Ini sering juga ya, ada yang jawab 18, ada yang jawab min 18. Minus ya, teman-teman. Oke, aman. Nomor 10 ya, lanjut ya. Nah, berapakah hasil dari 3 kuadrat min 28 kuadrat? Titik-titik. Nah, yuk, nomor 10 yuk. Berapa hasilnya nih? Ini tadi saya sudah berikan ya konsep dasarnya. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu bagaimana? Wah, B, mantap. Ini kan teman-teman 3 kuadrat min 28 kuadrat. Ini kalau saya misalkan A, yang ini saya misalkan B. Boleh ya? Kan kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat. Tadi konsep dasarnya bagaimana? A kuadrat min B kuadrat. A ditambah B dikali A dikurang B. A-nya 32. B-nya 28 dikali A-nya 32, B-nya 28. Sama dengan 32 tambah 28 berapa teman-teman? 60. 32 kurang 28, 4. Jadi 60 kali 4, 240. Begitu ya, jadi jawabannya yang B. Coba bayangkan, kalau kita tidak tahu konsep ini, ya, di waktu yang sangat terbatas, satu soal kurang dari 1 menit, kita kuadratkan masing-masing. Gua gempor ya. 32 kali 32 berapa? 28 kali 28 berapa? Habis itu dikurang. Wah, itu sangat membuang-buang waktu ya, teman-teman. Ketika kita sudah tahu konsep dasar ini, ketika kita lihat ini, wah ini mah gampang. Langsung aja yang ini ditambah ini, terus dikali yang ini tambah yang ini kurang ini, ya udah dapat hasilnya. Coba bayangkan kalau di sini nih ya teman-teman ada 1027 ya, terus dikuadratkan dikurang 1028 dikuadratkan, kan ini repot sekali kalau kita harus kuadratkan satu demi satu ya, waktunya habis di sini. Tapi ketika kita sudah mengerjakan atau kita sudah tahu konsepnya, ini kalau soal kayak gini-gini nih gampang ya, lucu dan menggemaskan. Bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Bahkan kalau kita sering berlatih, mungkin 5 detik bisa langsung jawab ya. Oke. Ya, menggemaskan. Ya, jangan dihafalin, benar. Tapi dipahami ya. Amin. Oke. Kak, kalau itu plus juga sama aja.
Kalau plus, ya teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Kalau plus itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini nggak kayak gini konsepnya. Kalau yang A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan tadi saya sudah beri ini ya konsep dasarnya bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu kan boleh kayak gini ya. A plus B kuadrat. Tapi syaratnya harus dikurang 2AB ya. Karena kalau kita, coba ya kita buktikan. Kalau nggak dikurang 2AB, ketika kita uraikan, ini kan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Kalau hanya A ditambah B kuadrat saja, berarti kan ini bukan A kuadrat ditambah B kuadrat, melainkan A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB. Karena di sini hanya ingin yang A kuadrat plus B kuadrat, makanya harus dikurang 2AB. Begitu ya. Oke, teman-teman. Kak, aku telat. Ya, nanti saya sharing itunya ya. Oke, aman ya ke Anugrah? Oke, sip. Lanjut ya, teman-teman. Nah, coba gimana ini? Jika X sama dengan 19 min 26 kuadrat dikurang 19 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Yuk, nomor 11. Gimana nih? Coba dijawab dulu. Oke. Aman. Oke. Dijawab dulu ya, teman-teman. Nomor 11 ini jawabannya apa kira-kira ya? Oke, belum ada yang menjawab. Ayo teman-teman, semangat. Kita pasti bisa ya menghempaskan soal-soal TIU SKD dan bisa lulus semuanya. Amin. Oke, belum ada yang jawab? Masih sepi chat. Waduh, sepi chat nih. Udah ada yang jawab nih, Dek, katanya. Baru satu orang. Ini ada di Zoom 282. Ayo, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ini soalnya mudah, teman-teman. Ayo, ini semua soal mudah. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa TIU itu mudah, tidak ada yang sulit. TIU itu mudah, sangat mudah. Oke? B, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke. Kita bahas bersama ya, teman-teman. Ini kan yang X itu kan sama dengan 19 min 26 dikuadratkan dikurang 19 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Ini kan. Ya udah, ini kita satu-satu aja. Nih, yang ini 19 ini min 26 kuadrat kan tadi konsepnya gimana? 19 kuadrat. Terus ini kan minus dikuadratkan jadi plus 26 kuadrat. Yang ininya 2 dikali min 2 dikali 19 dikali 26. Ini kan min, minus. Minus 19 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Adakah yang sama di sini, teman-teman? Coba perhatikan. Ada yang sama enggak? Ada yang bisa kita coret? Ada yang habiskah di sini? Ada enggak? Ada, katakan ini, mantap. Ini kan 19 kuadrat, dikurang 19 kuadrat ya habis. Ya, yang ini juga 26 kuadrat dikurang 26 kuadrat habis juga kan. Sisanya minus 2 kali 19 kali 26. Ya udah, tinggal dikalikan saja. 2 kali 19, 38 dikali 26, hasilnya berapa? 9, ada minusnya ya. 988. Jadi jawabannya yang bravo ya. Yang ada minusnya, karena dia minus 2.
Aman nggak nomor 11 ya? Nomor 11 aman, teman-teman? Wah, sudah mulai sepecet. Bisa diulang. Ya, gimana, Kak? Ya. Itu tadi apa namanya yang 2 kali 19 kali 26 tuh apa rumus dasarnya? Sorry, aku lupa. Ini kan A min B ya. Misalkan A min B kuadrat. Kalau saya uraikan, ini kan A kuadrat, ya. Min B dikuadratkan jadi plus B kuadrat. Lalu setelah itu 2 dikali A, 2A. 2A dikali min B, berarti min 2AB. Ya, jadi ketika A-nya 19, jadi 19 kuadrat. B-nya 26, jadi 26 kuadrat. Lalu min 2AB. Min 2, A-nya 19, B-nya 26. Begitu, apakah jelas, Kak? Kak. Iya, gimana? Itu min 2AB-nya itu dari mana? Itu dari rumusnya ya, Kak. Jadi Kak, itu makanya, kan, Kak, gimana? ini kan yang dijabarkan kan cuma yang 19 kurang 26 kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang 19 kuadrat ditambah 26 kuadrat? Karena di sini saya lihat di konsep dasar aljabar, itu dijabarkan menjadi A plus B kuadrat dikurang 2AB. Tapi Ya, di sini betul langsung banget. saja. Kenapa di sini langsung saja? Karena kalau misalnya Kakak mau kayak tadi ya, sebenarnya gini ya teman-teman, konsep dasar yang tadi saya jelaskan itu tidak serta-merta kita harus gunakan, disesuaikan dengan kondisinya. Ya, ketika ini tidak diuraikan, malah kalau diuraikan malah tambah panjang. Ketika kita lihat nih ya, yang ini kan kita uraikan, itu kan ada 19 kuadrat, 26 kuadrat. Ini kan sebenarnya tanpa kita uraikan yang 19 kuadrat ditambah 26, itu kan bisa kita coret, karena kan dikurang. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau diuraikan, tapi itu malah menjadi pemborosan waktu ya. Jadi sebenarnya konsep dasar itu bisa kita gunakan ketika memang itu diperlukan, dan itu memang bisa membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Tetapi ketika kita lihat soal ini, kan ketika kita uraikan yang kiri ini, itu kan sudah dapat 19 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Terus dia perlakuannya dikurang. Nah, sedangkan yang di kanannya itu kan 19 kuadrat ditambah 26. Jadi nggak usah kita uraikan, itu malah bisa membuat pekerjaan semakin cepat. Kalau misalnya kita uraikan, nanti malah panjang ceritanya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Hasilnya sama, ya pasti sama. Pasti sama ya, tapi itu malah membuat pekerjaan menjadi lebih lama ya. Karena di sini kan kita sudah tahu, ini kan ada kuadrat-kuadrat. Ini kalau misalnya kita nggak usah uraikan kan bisa langsung coret, malah lebih mudah. Jadi nggak perlu diuraikan. Kecuali kalau misalnya di sini itu nggak kurangi, terus misalnya kalau diuraikan ternyata lebih cepat, itu boleh diuraikan. Tapi ketika ini saya lihat lebih efektif dan efisien jika kita nggak usah uraikan. Karena ketika kita nggak uraikan, malah ini jadi bisa lebih mempercepat ya dalam pengerjaannya. Oke. Kak, mau nanya, Kak. Ya, gimana, Kak? Kalau untuk konsep yang A kuadrat ditambah B kuadrat itu nggak bisa dijabarin kayak A tambah B dikali A tambah B gitu ya, Kak? Oke. Nih ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Boleh. Tapi syaratnya harus, apa tadi saya bilang? Dikurang 2AB. Ya. Boleh-boleh aja, tapi dia nanti di ujung harus dikurang 2AB. Karena ketika kita uraikan A tambah B dikali A tambah B, ini kan bukan A kuadrat tambah B kuadrat aja. Tapi dia punya anak, ya. A kuadrat ditambah B kuadrat, ditambah AB ditambah AB, 2AB. Kalau misalnya di sini tidak dikurangi 2AB, berarti A kuadrat tambah B kuadrat, ini malah ada 2AB-nya. Nggak sama dengan dong. Kalau sama dengan kan harus setara ya. Jadi kalau harus setara, kalau di sini A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti kan ini hanya butuh yang sisi yang ini aja kan. Berarti yang 2AB-nya harus dibuang. Gimana caranya? Ya dengan dikurangi 2AB itu. Begitu. Jadi biar setara, biar sehati ya.
Baik, makasih gimana? Coach. Sama-sama. Oke, aman ya teman-teman? Apakah aman? Pertanyaan bagus sebenarnya. Sering banget ditanyain yang A kuadrat plus B kuadrat. Karena banyak yang mengira bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu ya A ditambah B dikali A ditambah B. Enggak ya. Oke, aman teman-teman? Kak, tunggu Kak. Ya, gimana Kak? Untuk A kuadrat tambah B kuadrat itu bisa A tambah B, A kurang B gitu Kak. Nggak bisa. Kalau A kurang B, A tambah B, A kurang B itu jelas yang ini ya. A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini baru A ditambah B dikali A kurang B. Nah, ini baru yang ini. Kalau yang A plus B nggak bisa ya. Karena kan ininya juga plus. Oke. Aman ya? Kak. Aman. Aman. Ini rumus Pertanyaan lagi, Kak. Ya, gimana Kak? Nah, ini kan misalnya nih Kak, ini kan misalnya ada soal A kuadrat plus B kuadrat kan penjabarannya itu A plus B kuadrat. Nah, apakah nanti itu A tambah B kuadrat dijabarkan lagi menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB? Iya, kalau Gitu ya? misalnya bentuk lainnya dari A plus B kuadrat, itu kan tadi ya, A Iya. kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Atau A plus B dikali A plus B. Nah, kalau yang A ditambah B kuadrat baru benar. Yang ini. A ditambah B kali A ditambah B. Tapi kalau yang A kuadrat ditambah B kuadrat itu harus dikurangi 2AB ya. Oke. Bagaimana? Aman? Iya, siap-siap Kak. Kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak. Lanjut ya. Nomor 12. Oke, intinya ya benar Kak Narita. Lanjut, sip. Nih, tentukan hasil dari 26 kali 12 tambah 26 kali 8 tambah 26 kali 5. Ayo, berapa nih? Coba dijawab dulu. Ini 5 detik nih, bisa jawab nih pasti nih. Kalau udah tahu ya konsepnya tadi ya. Coba. 5 detik, ayo 5 detik. Saya tunggu. 1, 2. Oke. Mantap. Sudah ada yang jawab 3 orang. Kak Indra. Oke. A. F. A. Oke. Coba perhatikan teman-teman. Seandainya kita tidak tahu konsep dasar, ketika kita lihat soal ini, sungguh repot sekali kalau kita kalikan satu persatu. 26 kali 12, 26 kali 8, 26 kali 5 ditambahkan. Waduh, buang-buang waktu teman-teman. Waktunya nggak nyampe 1 menit ya. Nah, ketika kita perhatikan ya teman-teman, ini kan ada angka yang sama ya, ada yang sehati di sini. Angka 26. Ketika kita tahu angka 26 itu merupakan angka yang sama, jadi boleh kita keluarkan 26-nya. Lalu dikali. 26 yang pertama dikali dengan 12. Karena ini tambah, berarti ini tambah juga. 26 yang kedua itu dikali 8, berarti ditambah 8. Karena ini tambah, berarti tambah lagi. 26 yang ketiga dikali dengan 5. Jadi cukup aja kayak gini teman-teman. Nggak usah dikaliin satu-satu. Aduh, itu repot sekali ya. Itu hanya buang-buang waktu ya. Nah, jadi ini kan 26 dikali 12 tambah 8, 20 ditambah 5, 25. Nah, ini kan tinggal kita kalikan saja. 26 kali 25, berapa teman-teman jawabannya? 650. Ya, jadi jawabannya yang mana? Bentar, saya dulu. Yang A. Oke, mantap. Yang A. Benar. Jadi jawabannya A. Ini kan bisa menghemat waktu ya. Ketika kita sudah tahu konsep. Kalau ada yang sama, 26-nya dikeluarkan saja. Lalu nanti dikali angka-angkanya yang dibuntut-buntutnya ini. Coba kalau saya punya angka seperti ini. 25 dikali 10 ditambah 25 dikali 2 ditambah 25 kali 9. Nah, ini coba. Berapa, teman-teman? Nih, masih sama ya, kayak soal yang nomor 12 ini. Ini berapa, coba? Hasilnya. 525. Wah, mantap. 25 ya? Ya, ini kan yang 25 ini angka yang sama. Kita keluarkan. 25 pertama dikali dengan 10, 25 kedua dikali dengan 2, 25 ketiga dikali dengan 9. Ya udah, ini 25 dikali
10 tambah 2, 12. 12 tambah 9, berapa teman-teman? 21. 21 dikali 25 berapa? 5, 2, 25. Ya. Jadi bisa lebih hemat waktu ya. Oke, aman nomor 12? Aman ya? Ada Kak Julius. Aman, sip. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini kok nomor 10 sih? Nomor 13 ya. Nomor 13 nih, coba. Ini nih gimana? 34 kuadrat min 341 dikali 347. Wah, ini mah 2 detik ya. Berapa ya? 9 katanya. Wah, mantap. Ini udah pinter-pinter nih pasti ya kalau udah soal-soal ujung-ujung. Oke, sudah mulai dipanaskan kan tadi udah mulai dari awal terus pertengahan terus ujung-ujung. Wah, ini sudah mulai 2 detik jauh soalnya, mantap. Ketika kita tahu soal kayak gini itu ada carcepnya ya teman-teman. Carcepnya adalah kita lihat selisihnya. Nih, dari 341 ke 344 itu kan selisihnya 3. Nah, terus abis itu dari 344 ke 347 itu kan selisihnya 3 juga ya. Ya udah, karena selisihnya 3, yang 3 dikuadratkan sama dengan 9. Ini cara cepat pasti teman-teman udah pada tahu ya kalau ini ya. Oke. B, 18. 9 ya teman-teman. Yang kuadrat ya. Yang kuadrat. Yang kuadrat yang dipangkat, Kak. Siapa nih? Min 3 ya, 3 kuadrat. Jadinya 9 ya. Iya benar. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Ada yang nyanyi. Oke, lanjut. Boleh saya lanjut? Ini mah udah pasti pada pintar soalnya yang 5 ya. Aku kira 6. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai ya teman-teman. Oke, udah dari jam berapa kita ya? Oke, ingatlah ya teman-teman bahwa yang membuatku terus ya ini kok terus berkembang adalah, wah ini banyak salah ketik ya. Coba tanamkan dalam diri teman-teman. Ingatlah bahwa yang membuatku terus berkembang, yang membuat teman-teman terus berkembang adalah tujuan dari hidup teman-teman itu ya. Jadi kalau misalnya boleh kita ibaratkan diri teman-teman. Jadi kalau yang membuat kita terus berkembang itu adalah tujuan-tujuan kita. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya, dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya. Amin. Baik, kami CPNS 2021 salam 500 plus. Terima kasih teman-teman. Saya Sandri Smayanti, mohon izin pamit ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.